Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, sahabat Hijrah Istiqamah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita telah memasuki hadis ke-10 daripada kitab Hadis Arba'in An-Nawawi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala thayyibun." Sesungguhnya Allah itu baik. La yaqbalu illa thayyiba. Dan Allah tidak menerima segala apapun kecuali yang baik. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman sebagaimana Allah memerintahkan para rasulnya dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhar rasulu kulu minat thayyibati wa'malu salihan. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Kemudian summa zakara rajul yutilus safar ash'asa aghbara yamuddu yadayhi ila samai. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan ada seseorang yang melakukan perjalanan jauh, perjalanan safar, yang dalam keadaan kusut, tidak karuan dan berdebu. Kemudian dia mengangkat tangannya ke atas langit seraya berkata, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Tuhanku, Ya Tuhanku. Wa mat ma'ahu, wa mat ma'ahum, wa mat amuhu, maafan, wa mat amuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa malbasahu haramun, wa gudhiya bil harami. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhan yang dipenuhi dari sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu lahu. Maka jika begitu keadaannya, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan memenuhi segala kebutuhannya dengan sesuatu yang haram, bagaimana doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini kita bisa mempelajari beberapa istifadah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Yang pertama, dalam hadis ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah maha sempurna, tidak ada kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak menerima kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sesuatu kecuali itu baik. Maka siapa yang bersedekah, siapa yang beramal soleh, siapa yang melakukan segala sesuatu, awalnya baik, niatnya baik, akan tetapi dengan barang yang haram, cara yang haram, maka sekalipun itu perbuatan baik, sekalipun itu ingin bersedekah, maka sedekahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena caranya buruk, karena cara yang dilaluinya haram, dan dengan barang yang haram. Lalu yang ketiga, apabila seseorang berlarut-larut dalam perbuatan haram, maka akan menghalangi seseorang itu untuk bisa dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, saking banyaknya dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Karena diibaratkan dosa ini seperti setiap dosa yang kita lakukan itu seperti satu lapisan. Maka semakin banyak dosa yang kita lakukan, semakin banyak lapisan yang kita bentuk, sehingga doa yang kita kirimkan, yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan menembus arsy Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang selanjutnya, orang-orang yang senang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan dikabulkan doanya oleh Allah kecuali mereka orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita, walaupun kita bermaksiat, walaupun kita melakukan kejahatan, walaupun kita berlumuran dosa, tetap kita meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kalau kita sudah syirik, jangan sampai kita sudah jauh dari Allah, malah kita menjauhi diri kita dari Allah,
dengan cara meminta dan berdoa selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang selanjutnya, makan barang yang haram itu dapat merusak amal dan menjadi penghalang diterimanya amal soleh kita. Lalu selanjutnya, seseorang hamba akan diberi ganjaran jika memakan sesuatu yang baik dengan maksud agar dirinya diberi kekuatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di hadis-hadis yang sebelumnya juga pernah disampaikan bahwasanya makanan yang kita makan, minuman yang kita minum itu akan sangat berpengaruh kepada apa yang akan terjadi dalam diri kita, akan menumbuhkan bagaimana diri kita selanjutnya. Itu bermula dari apa yang kita makan dan dari apa yang kita minum. Kalau makanan itu haram, maka janganlah berharap diri kita akan menjadi seseorang yang baik. Kalau makanan itu halal, maka insya Allah diri kita akan menjadi orang yang baik. Lalu yang selanjutnya, di dalam hadis ini juga terdapat sebab-sebab dikabulkannya doa. Yang pertama adalah seseorang yang melakukan perjalanan jauh. Yang kedua, dalam kondisi yang baik, pakaiannya baik, perangainya baik, niatnya baik. Lalu yang ketiga, orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dalam keadaan yang sangat terdesak, yang sangat membutuhkan sekali, maka insya Allah doa itu akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang selanjutnya, menangkat kedua tangan ke atas langit. Lalu yang selanjutnya yaitu meratap dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita dalam Al-Qur'an. Dikatakan idza nada rabbahu nidaan khafiyan, yaitu ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang lembut, merintih, meminta sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang selanjutnya, memiliki keinginan yang kuat dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita minta akan Allah kabulkan. Entah itu sekarang dikabulkan oleh Allah ataupun yang nanti akan datang dalam jangka waktu yang tidak bisa kita tentukan. Lalu yang selanjutnya yaitu mengonsumsi makanan, minuman, pakaian dengan segala sesuatu yang halal, karena itu akan berdampak kepada suluk atau kepada pribadi kita sendiri. Itulah beberapa poin-poin yang bisa kita ambil atau intisari daripada hadis-hadis yang ke-10 ini tentang sesuatu yang baik, makan, minum, pakaian yang baik. Insya Allah kita mendapatkan manfaat dari apa yang kita pelajari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.